Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi di pembelajaran jarak jauh bilangan bulat menyelesaikan soal cerita. Hari ini kita akan membahas soal-soal yang berbentuk cerita. Nah, bagaimanakah langkah-langkahnya? Oke, kita bahas satu persatu ya langkah-langkahnya. Yang pertama, tentukan hal yang diketahui dalam soal terlebih dahulu. Setelahnya itu, tentukan hal yang ditanyakan. Setelah memiliki hal yang ditanyakan, kita buat model matematika yang sesuai dengan soal tersebut. Kemudian yang terakhir adalah selesaikan model matematika tersebut dengan aturan operasi hitung bilangan bulat tentunya ya. Nah, ini keempat cara ini, langkah-langkah ini harus dipahami oleh semuanya. Karena inilah yang kita gunakan untuk menyelesaikan soal-soal yang berbentuk soal cerita. Begitu ya. Oke. Lanjut ya. Perhatikan contoh soal dan pembahasan latihan 11 di halaman 25. Nomor 1. Oke. Temperatur udara di sebuah kota pada siang hari adalah 2 derajat Celcius. Pada malam hari temperaturnya turun menjadi minus 5 derajat Celcius. Berapa besar penurunan suhu dari siang ke malam hari di kota tersebut? Oke. Ya, setelah kita membaca soalnya, kita perhatikan dan pahami baik-baik soalnya. Kemudian kita cari apa yang diketahui terlebih dahulu. Yang pertama, perhatikan baik-baik. Yang diketahui dari soal itu adalah suhu pada siang hari adalah 2 derajat Celcius. Selanjutnya, apalagi yang ada dalam soal tersebut? Yang diketahuinya tentunya ya, yaitu suhu pada malam hari ternyata negatif 5 derajat Celcius. Kemudian apa? Setelah yang diketahui adalah apa yang ditanya, seperti itu ya. Yang ditanyanya adalah berapa besar penurunan suhu dari siang ke malam hari. Oke ya. Caranya tentunya ketika ada informasi berapa penurunan seperti itu artinya adalah selisih ya. Kalau selisih artinya kita perhatikan baik-baik yang diketahui itu. Kalau selisih itu selalu yang besar, angka yang besar dikurangi angka yang kecil. Nah, diulang ya, yang terbesar dikurangi yang terkecil. Dari 2 derajat Celcius dan negatif 5 derajat Celcius, mana yang besar? Yang besar tentunya adalah yang 2 derajat Celcius. Yang negatif 5 derajat Celcius itu dianggap sebagai angka yang kecil. Karena kita sudah pahami bersama bahwasanya di materi sebelumnya tentang garis bilangan, posisi 2 derajat itu ada di sebelah kanan dari negatif 5 derajat Celcius. Seperti itu ya. Jadi artinya suhu siang hari dikurangi dengan suhu malam hari. Suhu siang harinya adalah 2 derajat Celcius dikurangi dengan negatif 5 derajat Celcius. Diingat-ingat, ini sama seperti pengurangan bilangan bulat ya. Sehingga kita rubah menjadi penjumlahan bilangan bulat. Sehingga didapatlah 2 derajat Celcius ditambah dengan 5 derajat Celcius. Hasil akhirnya adalah 7 derajat Celcius. Atau jadi penurunan suhunya adalah 7 derajat Celcius. Nah, seperti itu ya cara menyelesaikannya. Insya Allah sedikit demi sedikit diikuti, dari mulai diketahui terlebih dahulu, ditanya, baru jawab dan seterusnya ya. Mudah-mudahan semuanya bisa mengikuti apa yang disampaikan ini ya. Jangan lupa untuk mencatat juga. Kemudian lanjut ke soal nomor 2 ya. Soal nomor 2 ini, Andi menggunakan lift dari lahan parkir sebuah gedung. Lahan parkir tersebut 2 lantai di bawah lantai 1. Jika Andi naik 6 lantai, berada di lantai berapakah Andi sekarang? Oke, yang pertama adalah sekali lagi diingat-ingat untuk dipahami terlebih dahulu soalnya. Kemudian kita cari informasi apa yang diketahui dari soalnya tersebut. Oke, yang pertama adalah lahan parkir itu 2 lantai di bawah lantai 1. Betul ya? Ada di soal kan? Seperti itu.
Kemudian apalagi yang dilakukan oleh Andi? Setelah dari lahan parkir itu, Andi naik sebanyak 6 lantai dari lahan parkir tersebut, gitu ya, seperti itu. Oke, kemudian yang ditanya, oke, sebagai ilustrasi dulu deh sebelum yang ditanya, kita sebagai ilustrasikan. Kita ilustrasikan, perhatikan, posisi lahan parkir itu berarti ada di negatif 1 karena 2 lantai di bawah lantai 1. Seperti itu ya. Kemudian setelah itu Andinya naik 6 lantai, berarti naik itu pasti ke atas, seperti itu ya. Berarti gerak saja 6 langkah dari yang negatif 1 ini. Oke, pertanyaannya adalah berada di lantai berapa Andi sekarang? Maka caranya adalah kita jawab dari gambar, kita ketahui bahwa lahan parkir itu berada di posisi negatif 1 karena 2 lantai di bawah lantai 1, seperti itu ya. Kemudian posisi Andi, berarti kita cara mencari posisi Andi adalah lahan parkir ditambah dengan atau naik 6 lantai. Lahan parkirnya kita rubah menjadi negatif 1 dan naik 6 lantai berarti ditambah dengan 6. Oke, kalau ini penjumlahan bilangan bulat negatif ditambah dengan bilangan bulat positif. Perhatikan baik-baik, yang lebih besar angkanya positif apa negatif? Yang bilangan bulat positifnya, berarti tinggal dikurangi saja angkanya. 6 kurangi 1 berapa? 5. Berarti Andi akan berada di posisi lantai 5. Seperti itu ya. Jadi inilah yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan soal-soal cerita. Harus dipahami dengan baik soal-soalnya seperti apa, kemudian apa yang diketahui dan sebagainya, itu harus sangat jeli dan teliti, jangan sampai terburu-buru. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita bahas lagi soal nomor 3. Ya. Dalam soal nomor 3 ini bunyinya, seekor ikan berenang pada kedalaman 4 meter di bawah permukaan laut. Ikan tersebut melihat umpan tepat di bawahnya. Umpan tersebut berada di kedalaman 11 meter di bawah permukaan laut. Berapa meter ikan tersebut harus turun untuk mendapatkan umpannya? Oke, yang pertama, apa informasi yang diketahui dari soal tersebut tadi? Yang pertama adalah posisi ikan. Ikan itu ada di negatif 4 meter ya. Kemudian posisi apa lagi? Umpan ada di 11 meter di bawah permukaan laut atau negatif 11. Seperti itu ya. Kemudian sebagai ilustrasi, perhatikan garis bilangan vertikal berikut ya. Dianggapnya yang 0 itu adalah sebagai permukaan laut. Karena ikan ada di atas permukaan laut apa di bawah permukaan laut? Pasti di bawah permukaan laut. Berarti posisinya ada di sini ikan nih. Nah, ikan itu ada di sini. Sehingga kita tuliskan negatif 4 meter seperti itu ya. Kemudian umpannya ada di mana? Ada di bawahnya ikan persis, tapi 11 meter dari permukaan laut. Berarti lebih jauh lagi dari ikan gitu ya. Seperti itu. Kemudian yang kita cari nanti adalah berapakah ikan ini harus turun agar dapat menjangkau umpannya, gitu ya. Oke, caranya adalah yang ditanya, perhatikan berapa meter ikan turun untuk mendapat umpan. Yang tadi ya. Oke, cara menjawabnya tentunya adalah karena turun menuju umpan, berarti yang kita cari adalah posisi ikan dikurangi dengan posisi umpan. Seperti itu. Ini masih berkaitan dengan selisih. Selisih itu artinya pengurangan angka yang terbesar dikurangi angka yang terkecil. Angka yang terbesarnya berapa? Negatif 4 atau negatif 11? Ya negatif 4 tentunya ya. Karena negatif 4 itu lebih kanan posisinya daripada negatif 11 kalau kita membuat garis bilangan. Seperti itu ya. Jadi posisi ikan kita tulis negatif 4 dikurang dengan negatif 11. Hasil akhirnya penjumlahan bilangan ya. Jadi plus 11 gitu ya. Seperti itu. Seperti yang kemarin sudah pernah dibahas bahwasanya negatif 4 bilangan bulat negatif dikurangi dengan bilangan bulat negatif sama saja dengan bilangan bulat negatif ditambah dengan bilangan bulat positif. Nah, dari sini kita sudah bisa mengetahui hasilnya. Perhatikan baik-baik, dari negatif 4 ditambah dengan 11, manakah bilangan yang besar angkanya?
yang bilangan bulat positifnya. Berarti hasilnya pasti bilangan bulat positif. Tinggal angkanya dikurangkan dari yang besar dikurangi yang kecil. Yang besarnya adalah 11 dikurangi 4. Jadi 7. Hasilnya adalah 7 meter. Atau ikan itu harus turun sejauh 7 meter. Seperti itu untuk meraih umpan tersebut. Gitu ya. Jadi inilah yang harus kita kerjakan. Memang terlihat mudah ya, tapi harus hati-hati dan teliti. Kalau tidak hati-hati dan tidak teliti, pastinya kita akan salah menafsirkan soal tersebut. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya nomor 4. Ya. Nomor 4 ini soalnya adalah Pak Rian akan membaca buku di balkon hotel yang tingginya 5 meter dari permukaan tanah. Karena tersenggol, kacamata yang akan digunakan terjatuh ke dasar kolam sedalam 3 meter dari permukaan tanah yang berada di bawah balkon. Oke, berapa jarak kacamata yang terjatuh tersebut gitu ya. Ini salah penulisan ya. Oke, selanjutnya apa yang diketahui dari soal tersebut? Bahwasanya yang diketahuinya adalah kacamata ada di balkon setinggi 5 meter. Kemudian dasar kolamnya tentunya 3 meter, berarti ke bawah ya, negatif 3 meter. Sebagai ilustrasi nanti Bapak akan tayangkan gambarnya ya. Berapa meter kacamata akan jatuh? Gitu ya. Perhatikan baik-baik ilustrasinya. Pertama adalah ini posisi balkon yang ada kacamatanya gitu ya. Karena akan membaca buku di situ, kemudian kacamatanya terjatuh dari balkon itu ya. Bahwasanya balkonnya ada 5 meter di atas permukaan tanah. Nah, ini adalah yang 0 kita tulis sebagai permukaan tanah seperti itu ya. Gitu ya. Kemudian kolam renang, dasar kolam itu di bawah permukaan tanah, berarti negatif 3 meter seperti itu. Kenapa ditulisnya dasar kolam yang negatif 3 meter? Karena itu ya. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya jawabannya adalah karena jarak jatuh berarti kacamata balkon dikurang dengan dasar kolam. Ini masih dalam bentuk selisih, yang besar dikurangi yang kecil. Yang besarnya tentunya yang balkon 5 meter, yang kecilnya tentunya negatif 3 meter seperti itu. Berarti kacamata balkon kita tulis sebagai 5 dikurangkan dengan negatif 3. Nah, seperti yang tadi yang sebelum-sebelumnya, kalau ada pengurangan bilangan positif dikurangi dengan bilangan bulat negatif, itu sama saja dengan bilangan bulat positif ditambah dengan bilangan bulat positif, yang mana hasilnya adalah 5 tambah 3 yaitu 8 meter. Jadi kacamata Pak Rian jatuh sedalam 8 meter dari atas balkon sampai menuju ke dasar kolam, yaitu jaraknya sedalam 8 meter. Seperti itu ya. Oke ya, mudah-mudahan bisa dipahami nih sama anak-anakku semua ya. Oke, selanjutnya nomor 5. Suhu sebuah freezer mula-mula negatif 18 derajat Celcius. Karena listrik padam selama beberapa menit, suhu di dalam freezer naik 10 derajat Celcius. Setelah listrik kembali menyala, perlahan-lahan suhunya kembali turun 8 derajat Celcius. Berapa suhu di dalam freezer tersebut sekarang? Oke, yang pertama adalah kita harus pahami lagi soalnya. Dicermati lagi soalnya. Sekali lagi ya, Bapak selalu ingat untuk anak-anakku semua untuk memahami soal dan mencermati dengan baik soalnya. Karena kita akan menuliskan hal-hal yang diketahui dari soal tersebut ya. Yang pertama adalah suhu freezer mula-mula adalah negatif 18 derajat Celcius. Setelahnya listrik padam, suhu naik 10 derajat Celcius atau plus 10 derajat Celcius. Kemudian setelah listrik menyala, suhunya kembali turun 8 derajat Celcius. Artinya kalau turun negatif 8 derajat Celcius. Kalau naik pasti positif, kalau turun pasti negatif. Seperti itu ya. Kemudian yang ditanya adalah berapa suhu freezer sekarang? Maka kita tuliskan model matematikanya. Jawab ya.
Suhu freezer sama dengan suhu mula-mula ditambah listrik padam ditambah listrik saat menyala. Kemudian suhu mula-mulanya kita tulis negatif 18 derajat Celcius. Listrik padamnya karena naik suhunya jadi ditambah 10 derajat Celcius. Kemudian ketika listrik menyala suhunya turun berarti minus 8 derajat Celcius. Seperti itu. Kita kerjakan dari yang paling kiri terlebih dahulu. Perhatikan baik-baik. Bilangan bulat negatif ditambah dengan bilangan bulat positif atau negatif 18 derajat Celcius ditambah dengan 10 derajat Celcius. Nah, inilah yang kita kerjakan terlebih dahulu. Perhatikan bilangan yang manakah yang besar angkanya? Negatif 18. Berarti ini pasti hasilnya negatif. Angkanya tinggal dikurangkan. 18 kurangi 10. Hasilnya adalah 8. Berarti negatif 8 derajat Celcius. Kemudian yang listrik menyalanya tetap kita tulis ulang ditambah negatif 8 derajat Celcius. Seperti itu. Nah, sekarang kita sudah dapat dua bilangan negatif yang dijumlahkan. Diingat-ingat, kalau ada bilangan bulat negatif ditambah dengan bilangan bulat negatif itu sama saja dengan hasilnya bilangan bulat negatif pula dan angkanya dijumlahkan. Berarti 8 tambah 8 16 berarti negatif 16 derajat Celcius. Seperti itu ya. Kemudian jadi suhu freezer sekarang adalah negatif 16 derajat Celcius. Seperti itu ya. Kadang ada juga yang menyebutkannya adalah minus 16 derajat Celcius. Seperti itu. Boleh ya. Nah, seperti itu ya cara menyelesaikannya. Oke, masih ada 5 soal lagi. Ya, selanjutnya soal nomor 6. Oke ya. Bunyi soalnya, seekor burung terbang pada ketinggian 12 meter di atas permukaan laut. Burung tersebut melihat ikan yang berenang tepat di bawahnya. Ikan tersebut berenang pada kedalaman 1 meter di bawah permukaan laut. Berapa meter jarak antara burung dan dengan ikan tersebut? Oke. Sekali lagi Bapak ingatkan untuk senantiasa memahami soalnya terlebih dahulu. Ya, apa informasi yang kita dapat dari soal tersebut? Yang diketahuinya tentunya adalah yang pertama posisi burung 12 meter di atas permukaan laut. Kemudian yang kedua adalah posisi ikan yaitu 1 meter di bawah permukaan laut. Berarti kita tuliskan negatif 1 meter. Kemudian yang ditanyanya adalah berapa meter jarak antara burung ke ikan tersebut. Maka sebagai ilustrasi Bapak akan gambarkan terlebih dahulu posisi burungnya kurang lebih ada di sini ya. Burungnya itu ada di 12 meter di atas permukaan laut. Kita anggap 0 itu sebagai permukaan laut seperti itu. Kemudian ikannya ada di 1 meter di bawah permukaan laut tentunya. Berarti ada di sini. Seperti itu ya. Jadi itulah kenapa ikannya ditulis negatif 1 meter. Negatif 1 meter seperti itu ya. Oke. Kemudian untuk menyelesaikan soal ini maka kita hanya perlu memahami tentang selisih. Sekali lagi selisih. Selisih itu selalu yang terbesar dikurangi dengan yang terkecil. Dari soal itu yang terbesar tentunya adalah posisi burung ya, dikurangi dengan posisi ikan seperti itu. Posisi burungnya adalah 12 dikurangi dengan negatif 1. Diingat-ingat lagi. Bilangan bulat positif dikurangi dengan bilangan bulat negatif itu sama saja dengan bilangan bulat positif ditambah dengan bilangan bulat positif. Sehingga didapat 12 ditambah dengan 1. Hasil akhirnya adalah 13 meter. Jadi jarak burung menuju ke ikan adalah 13 meter. Seperti itu ya. Terlihat mudah, angkanya juga mudah, kecil-kecil, tapi sekali lagi kalau tidak teliti, tidak lihai, tidak hati-hati akan salah menafsirkan soalnya. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya nomor 7. Oke, nomor 7 ini soalnya adalah suhu mula-mula sebuah ruangan adalah 25 derajat Celcius. Setelah AC dinyalakan, suhunya turun menjadi 20 derajat Celcius. Berapa besar penurunan suhu ruangan tersebut? Yang pertama, diingat-ingat lagi yang diketahui apa dari soal tersebut. Yang pertama adalah suhu mula-mula
ruangan, yaitu sebesar 25 derajat Celcius. Kemudian apalagi yang diketahui setelah AC dinyalakan, ternyata suhunya itu menjadi 20 derajat Celcius. Nah, setelah itu apa yang ditanya sekarang? Yang ditanya tentunya adalah berapa penurunan suhunya, seperti itu. Jawab, untuk penurunan suhu berarti suhu mula-mula dikurangkan dengan suhu setelah AC dinyalakan. Suhu mula-mulanya kita tulis 25 derajat Celcius dikurangi dengan 20 derajat Celcius. Hasilnya adalah 5 derajat Celcius. Jadi penurunan suhunya adalah 5 derajat Celcius. Ini adalah cara untuk menjawab soal nomor 7 yang berkaitan dengan penurunan suhu ruangan. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya soal nomor 8 sekarang. Bunyinya, dalam sebuah permainan, mula-mula seorang anak maju 8 langkah, kemudian ia mundur 12 langkah, dan terakhir maju lagi 6 langkah. Berapa langkah anak tersebut sekarang dari titik ia berdiri mula-mula? Yang pertama, Bapak selalu ingatkan apa yang diketahui dari informasi soal tersebut, ya. Tentunya dari soal kita dapat bahwasanya anak itu maju 8 langkah, artinya ditambah 8 atau bilangan positif 8 gitu ya. Kemudian mundur 12 langkah, itu artinya bilangan negatif 12 atau minus 12. Kemudian maju lagi 6 langkah, artinya positif 6. Kemudian yang ditanya adalah berapa langkah anak tersebut sekarang dari titik ia berdiri mula-mula. Oke, cara mengerjakannya tentunya kita jumlahkan semua langkah yang dilakukan oleh anak tersebut. Ya, kita tulis di sini posisi anak sama dengan maju 8 langkah ditambah mundur 12 langkah ditambah maju 6 langkah. Semuanya dijumlahkan atau ditambahkan semuanya. Tinggal perhatikan maju mundurnya. Kalau maju artinya bilangan bulat positif, kalau mundur artinya bilangan bulat negatif. Oke, tuliskan ya. Maju 8 langkah artinya 8 ditambah. Nah, mundur 12 langkah artinya negatif 12. Maju lagi 6 langkah berarti ditambah 6, seperti itu ya. Selanjutnya kita kerjakan dari yang paling kiri posisinya. 8 ditambah negatif 12 artinya bilangan bulat positif ditambah dengan bilangan bulat negatif. Karena ini positif dan negatif maka angkanya dikurangkan. 12 kurangi 8 berarti 4. Tinggal angka tandanya sekarang. Tandanya dilihat angka mana yang paling besar dan tandanya apa. Angka yang terbesar itu adalah angka 12 di sini. Dan tandanya negatif berarti ini adalah negatif 4. Kemudian tetap ditambahkan dengan 6. Yang tambah 6-nya tetap kita turunkan dari yang atas ya. Kemudian hasil akhirnya, nah sekarang bilangan bulat negatif ditambah dengan bilangan bulat positif. Mana yang besar angkanya? Bilangan bulat positif, berarti hasilnya pasti positif. Tinggal angkanya 6 dikurangkan dengan 4, jadi 2. Berarti posisinya adalah 2 langkah. Artinya posisi anak tersebut adalah 2 langkah dari posisi awal dia berdiri. Seperti itu ya. Bagaimana? Sudah mulai paham ya sampai sini? Mudah-mudahan bisa diikuti oleh semuanya. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya soal nomor 9. Nah, bunyinya suhu mula-mula di dalam kulkas adalah negatif 12 derajat Celcius. Karena listrik padam, suhu dalam kulkas naik 1 derajat Celcius setiap 10 menit. Berapa suhu kulkas setelah padam selama 30 menit? Oke, perhatikan baik-baik apa informasi yang kita dapat di sana. Ya, yang pertama adalah yang kita ketahui suhu mula-mula kulkas adalah negatif atau minus 12 derajat Celcius. Kemudian listrik padam setiap 10 menit suhu naik 1 derajat Celcius. Sedangkan listriknya padam selama 30 menit. Itu artinya naiknya berapa Celcius? Berapa derajat Celcius? Berarti 3 derajat Celcius. Karena setiap 10 menit 1, 10 menit lagi 1, 10 menit lagi 1. Berarti 30 menit itu adalah 3 derajat Celcius. Yang ditanya berapa suhu kulkas setelah listrik padam 30 menit? Nah, yang listrik padam selama 10 menitnya tidak kita gunakan untuk
menjawab soal, tapi kita hanya memperbantukan 10 menit naik 1 derajat Celcius itu untuk mengetahui berapa derajatkah naiknya kalau 30 menit gitu kan. Karena kita tahu informasi 10 menit itu naiknya 1 derajat, maka 30 menit itu naiknya 3 derajat Celcius. Seperti itu ya. Oke, cara menjawabnya tentunya seperti ini. Suhu kulkas sama dengan suhu mula-mula ditambah dengan suhu setelah listrik mati selama 30 menit. Suhu mula-mulanya adalah negatif 12 derajat Celcius dan suhu setelah mati listrik selama 30 menit itu adalah ditambah 3 derajat Celcius atau naik 3 derajat Celcius. Berarti perhatikan baik-baik, ini adalah penjumlahan bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat positif. Kemudian angkanya tinggal kita kurangkan, tandanya mengikuti angka yang terbesar. Angka yang terbesarnya adalah 12, maka negatif. Itu berarti hasilnya pasti bilangan bulat negatif. Tinggal 12 dikurangi 3. Hasilnya adalah 9 derajat atau negatif 9 derajat Celcius. Seperti itu. Jadi suhu kulkas saat ini setelah 30 menit listrik padam adalah negatif 9 derajat Celcius. Seperti itu ya. Jadi harus benar-benar teliti dan hati-hati, jeli dalam membaca soalnya. Seperti itu. Oke, selanjutnya yang terakhir nih soal nomor 10 ya. Di soal nomor 10 ini bunyinya seperti ini. Sebuah panci berisi air diletakkan di atas kompor. Suhu air di dalam panci tersebut mula-mula adalah 15 derajat Celcius. Setelah api kompor dihidupkan, suhu air naik 5 derajat Celcius setiap menit. Berapa derajat suhu air di dalam panci tersebut setelah 10 menit? Oke, perhatikan baik-baik yang diketahuinya apa dari soal tersebut. Yang pertama adalah suhu mula-mula air yaitu 15 derajat Celcius. Kemudian setelah api itu dipanaskan, dinyalakan ya, dihidupkan, selama 1 menit dimasak, suhunya naik 5 derajat Celcius. Sedangkan dimasaknya sudah selama 10 menit. Berarti suhu naiknya tinggal menjadi 50 derajat Celcius. Ingat-ingat, 1 menit naik 5. Berarti 1 menit lagi naik 5 lagi. Sampai 10 menit berarti naiknya adalah 50 derajat Celcius. Kemudian yang ditanyanya apa? Berapa derajat suhu air di dalam panci tersebut setelah 10 menit? Oke ya. Seperti yang sebelumnya, ini mirip-mirip dengan soal nomor 9. Karena kita memperoleh informasi setiap 1 menit itu naik 5 derajat Celcius, maka untuk 10 menit kita ketahui bahwasanya suhunya akan naik sebesar 50 derajat Celcius. Karena 5 ditambahkan terus sampai 10 menit gitu ya. 5 adalah hasilnya 50 derajat Celcius. Kemudian cara menjawabnya, berarti suhu air itu sama dengan suhu mula-mula ditambah suhu air setelah dimasak selama 10 menit. Artinya 15 derajat Celcius ditambah dengan 50 derajat Celcius. Hasil akhirnya tentunya 65 derajat Celcius. Jadi suhu air setelah dimasak 10 menit adalah 65 derajat Celcius. Nah, begitu ya pembahasan soal-soal yang ada di latihan 11 halaman 25. Mudah-mudahan semuanya bisa memahami dan mengikuti apa yang disampaikan dalam pembelajaran ini. Dan jangan lupa untuk selalu mencatat poin-poin pentingnya, kemudian ikuti cara penyelesaiannya. Kemudian jangan lupa juga untuk selalu jaga kesehatan di rumah, selalu pakai masker, dan selalu rajin mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Seperti itu ya. Oke, terima kasih banyak. Mudah-mudahan berkenan untuk pembelajaran hari ini. Mohon maaf atas segala kurangnya. Diakhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.